Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Zulfani Al-Mahlufi, Kepala Sekolah TK Integrasi Pesantren At-Taifuriyah Kebumen. Kurikulum Merdeka merupakan kurikulum yang memiliki ciri khas fokus pembelajarannya berpusat pada anak. Akan tetapi, belum semua pendidik di tingkat pendidikan anak usia dini memiliki kompetensi yang kuat terkait penyelenggaraan pembelajaran dengan kurikulum Merdeka yang menitik beratkan pada pembelajaran berdiferensiasi sesuai kebutuhan anak. Pembelajaran seringkali masih berpusat pada guru. Guru seringkali menjadi instruktur dalam kegiatan pembelajaran, sehingga pembelajaran sifatnya hanya sebagai ceramah saja. Murid kurang berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran. Berikutnya, ragam main yang ditawarkan oleh guru juga terkesan monoton dan kurang bervariasi, sehingga antusiasme anak untuk mengikuti pembelajaran juga kurang. Bahkan, ada beberapa anak yang tidak tertarik untuk mengikuti kegiatan dengan alasan sudah bosan ataupun sudah pernah melaksanakan kegiatan tersebut atau memang sama sekali tidak tertarik, tidak ada kegiatan yang ia minati. Sedangkan penciri dari kurikulum Merdeka di tingkat satuan pendidikan anak usia dini adalah pelaksanaan pembelajaran yang berdiferensiasi. Akan tetapi pada kenyataan di lapangan masih terdapat guru yang belum melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelasnya. Beberapa guru masih berada di zona nyaman untuk menyelenggarakan pembelajaran yang menurut mereka dianggap tidak merepotkan, sehingga pelaksanaan pembelajaran tidak variatif dan terkesan monoton. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi kepala sekolah, bahwa apakah hal ini akan dibiarkan begitu saja? Tentu sebagai kepala sekolah seyogianya memiliki inovasi untuk mengatasi permasalahan yang ada. Bagaimanakah alternatif solusinya? Inilah inovasi yang saya laksanakan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di lembaga saya, yaitu dengan penerapan 6 strategi peningkatan kompetensi pendidik dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi di TK Integrasi Pesantren At-Taifuriyah. 6 rencana strategi tersebut diantaranya yang pertama, diskusi bersama pendidik terkait pembelajaran. Yang kedua, pelaksanaan supervisi pembelajaran yang pertama. Yang ketiga, refleksi supervisi pembelajaran yang pertama, yang kemudian dilanjutkan dengan identifikasi akar masalah dan kebutuhan. Rencana strategi yang keempat adalah penguatan materi pembelajaran berdiferensiasi. Yang kelima, pelaksanaan program supervisi pembelajaran yang kedua. Dan yang terakhir atau yang keenam adalah refleksi supervisi pembelajaran kedua dan rencana tindak lanjut. Strategi yang pertama yaitu diskusi terkait pembelajaran dan perencanaan supervisi pembelajaran yang pertama. Pada kegiatan ini, kepala sekolah memberitahukan kepada para guru terkait strategi apa yang akan diambil ketika kepala sekolah melihat pembelajaran belum sesuai dengan yang diharapkan oleh kurikulum Merdeka. Selanjutnya, strategi yang kedua adalah pelaksanaan supervisi pembelajaran yang pertama. Pelaksanaan supervisi ini diharapkan kepala sekolah mengetahui kompetensi pendidik sudah berada pada level mana, apakah sudah menguasai tentang pembelajaran berdiferensiasi atau belum. Pada strategi yang ketiga adalah refleksi dari supervisi pembelajaran yang pertama. Ternyata di lapangan ditemukan guru belum melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Ragam main yang ditawarkan hanya 1-2, bahkan terlihat pada video tersebut ketika anak sedang menggambar ingin menggunakan alat lain, guru terkesan tidak memberikan kesempatan.
Setelah adanya refleksi, kita beralih ke strategi yang keempat, yaitu penguatan materi pembelajaran berdiferensiasi melalui komunitas belajar bersama dengan para pendidik di TKIP Ataifuriah dan lembaga-lembaga lain yang berada di sekitar TKIP Ataifuriah. Mengapa diberikan penguatan materi pembelajaran berdiferensiasi? Sebab ternyata kondisi di lapangan masih banyak guru yang belum melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sehingga kegiatan pembelajaran terkesan monoton dan pada akhirnya output yang diinginkan juga tidak sesuai dengan harapan. Oleh sebab itu, dilaksanakan penguatan materi pembelajaran berdiferensiasi supaya para pendidik di lembaga maupun di lembaga sekitarnya lebih memahami lagi tentang materi pembelajaran berdiferensiasi. Setelah dilaksanakan penguatan materi pembelajaran berdiferensiasi, tibalah pada strategi yang kelima, yaitu pelaksanaan supervisi pembelajaran yang kedua, di mana pelaksanaan ini dimulai dari kegiatan perencanaan sampai kegiatan pelaksanaan supervisi. Ternyata di lapangan sudah mulai terlihat adanya perubahan yang dilakukan oleh para guru setelah mendapatkan penguatan materi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Ini adalah suasana pembelajaran saat supervisi pembelajaran yang kedua. Sangat terlihat berbeda dengan pada saat supervisi pembelajaran pertama yang kegiatannya masih sangat monoton dan tidak bervariasi. Pada saat supervisi yang kedua, ternyata guru sudah banyak melakukan inovasi dan perubahan pada kegiatan pembelajarannya, baik dari kegiatan pembelajaran saintifik, teknik-teknik yang digunakan dalam pembelajaran, serta ragam main yang digunakan saat pembelajaran. Tibalah pada strategi yang keenam, yaitu refleksi supervisi pembelajaran yang kedua. Pada saat kegiatan refleksi, ternyata pendidik sudah paham dengan konsep diferensiasi. Terlihat ketika penyelenggaraan pembelajaran, alat main yang disediakan sangat bervariasi. Selanjutnya, pendidik juga melaksanakan pembelajaran diferensiasi, baik diferensiasi proses, produk, maupun konten, sehingga pembelajaran yang awalnya pada supervisi pertama berpusat pada guru, ternyata pada supervisi yang kedua sudah mulai berpusat pada anak didik. Selanjutnya, pendidik juga merasa sangat puas karena anak didiknya semua ingin terlibat aktif dalam pembelajaran, asyik memilih permainan sesuai dengan yang diminatinya. Pun pada saat supervisi, guru juga mendapatkan hasil akhir supervisi pembelajaran kedua ini dengan nilai yang memuaskan, yaitu nilai B atau baik. Setelah dilaksanakan 2 kali supervisi pembelajaran yang melalui beberapa tahapan proses, tibalah kita pada kegiatan tindak lanjut yang akan kita laksanakan. Karena ternyata setelah melaksanakan 2 kali proses supervisi, ada beberapa temuan bahwa ternyata kita masih membutuhkan kompetensi lain selain tentang diferensiasi pembelajaran yang nantinya diperlukan kami untuk pengembangan lebih lanjut. Tentunya tindak lanjut yang pertama masih berhubungan tentang peningkatan kompetensi diferensiasi pembelajaran. Kami bersepakat antara kepala sekolah dan guru untuk mengadakan pendampingan pembuatan modul ajar. Jadi guru membuat modul ajar, nanti diperiksa oleh kepala sekolah apakah modul ajar ini sudah mencerminkan kegiatan pembelajaran diferensiasi atau belum. Selanjutnya, tindak lanjut lain terkait peningkatan kompetensi lain yang ternyata diperlukan. Yang pertama yaitu kita sepakat untuk melakukan penguatan materi terkait asesmen pembelajaran. Selanjutnya, penguatan materi terkait membuat pertanyaan pemantik yang mengena dan bermakna. Dan yang terakhir adalah bedah tujuan pembelajaran kembali untuk bisa memaksimalkan dan menstimulus kemampuan literasi dan numerasi anak. Demikian pemaparan dari saya terkait 6 strategi peningkatan kompetensi pendidik dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi di TKIP Ataifuriah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.